Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Untuk video kali ini kita akan membahas topik minimum spending tree. Nah, apa itu minimum spending tree? Kita lihat dulu definisi dari spending tree. Jadi spending tree itu kalau kalian sudah belajar sebuah graf, jadi spending tree itu merupakan subgraf atau bagian dari graf di mana subgrafnya ini tidak memiliki cycle ya. Artinya ini adalah sebagai sebuah tree. Nah, sebagai contoh misalnya ini adalah sebuah graf. Ya, ini adalah sebuah graf. Kemudian ketika kita menghasilkan subgrafnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kan tidak ada cycle kan. Ini yang disebut sebagai spending tree. Ini spending tree, subgraph dari ini juga spending tree, ini juga spending tree, dan ini juga spending tree ya. Nah, kalau kita bikin subgraph-nya seperti ini, misalnya seperti ini, bulat, ya, kemudian di sini seperti ini, kemudian sini seperti ini, kemudian kita kasih edge, ini, kemudian seperti ini seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini juga merupakan sebuah subgraph, tapi sayangnya ini bukan merupakan spanning tree. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ada looping dari sini ke sini, sini ke sini, kemudian bisa balik lagi ke sini. Nah, karena ini ada looping, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah spanning tree. Ini adalah subgraph, tapi ini bukan spanning tree. Jadi spanning tree itu adalah sebuah subgraph, ya, sebuah subgraph dari sebuah graph, di mana dia juga merupakan sebuah tree dan tidak ada cycle di dalamnya. Jadi cycle ini artinya dari satu titik, dari satu vertex, kita bisa balik lagi ke vertex lain. Coba kalau kita lihat, di sini tidak ada yang balik lagi ya, berarti ini adalah spanning tree. Ini juga spanning tree, yang ini juga spanning tree, yang ini juga spanning tree, dan yang ini juga spanning tree. Sedangkan yang ini bukan spanning tree, karena ada cycle-nya. Nah, itu definisi dari spanning tree. Nah, ini adalah semua spanning tree yang mungkin yang bisa kita dapatkan dari graf ini. Jadi dari graf ini kita akan bisa menghasilkan sebanyak 16 buah spanning tree, di mana kalau kita lihat satu persatu ini tidak ada satupun yang cycle. Jadi dari satu titik dia balik lagi ke titik yang lain. Nah, pertanyaannya adalah spanning tree itu buat apa sih kegunaannya? Nah, spanning tree ini sangat berguna ketika kita untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya itu adalah ketika kita ingin memasang sebuah kabel telepon. Oke, diasumsikan kita punya central office ini ya. Ini kemudian kita punya beberapa rumah ini. Nah, dari central office ini kita ingin menghubungkan gimana caranya supaya setiap rumah itu bisa terhubung entah secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti itu ya. Jadi entah secara langsung ataupun tidak langsung antara rumah itu bisa terhubung dengan jaringan telepon. Artinya misalnya kalau saya ingin telepon dari sini ke sini ya, itu bisa saja jalurannya itu ke central office dulu baru ke sini. Atau bisa juga dari sini ke sini, dari ke sini atau ke sini. Jadi tidak masalah ya. Mau lewat manapun asalkan itu masing-masing terhubung. Nah, untuk kasus ini cara yang paling mudah itu adalah hanya menghubungkan setiap rumah dengan kantor pusat gitu ya. Jadi dari sini kita hubungkan kantor pusat, ini juga kantor pusat. Otomatis ketika kita ingin melakukan hubungan telepon antara ini dengan ini, maka dia harus melalui kantor pusat. Cuma masalahnya adalah kalau seandainya jumlah rumahnya itu banyak, nah kalau kita lihat kebutuhan kabel yang dibutuhkan itu sangat banyak. Ini misalnya ini kabel, berarti kalau kita ada rumah lagi di sini, maka kita membutuhkan kabel tambahan seperti ini. Kalau kita ada punya rumah seperti ini, kita membutuhkan kabel tambahan yang cukup panjang. Artinya adalah dengan cara seperti ini sangat tidak efektif. Karena kita membutuhkan panjang kabel yang sangat besar. Karena panjang kabelnya besar, otomatis biayanya juga mahal. Nah, yang ini juga sekaligus sebagai salah satu contoh spending tree. Kalau kita lihat tidak ada yang looping seperti itu ya. Oleh sebab itu, dengan kasus seperti ini, seharusnya kita bisa memodifikasi gimana caranya
supaya jumlah kabelnya itu seminimal mungkin. Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, di mana rumah ini saling terhubung, kemudian ini dihubungkan ini, kemudian baru kemudian ke central office. Artinya adalah rumah ini itu nggak perlu langsung terhubung ke central office, ini nggak perlu. Kenapa? Kalau ini langsung terhubung ke central office, maka jumlah kabel yang harus dipasang itu jauh lebih panjang, tentunya jauh lebih mahal. Nah, tujuan dari ketika kita membuat spending tree itu adalah bagaimana caranya jumlah keterhubungan itu seminimal mungkin. Nah, inilah yang disebut sebagai minimum spending tree. Jadi, minimum spending tree itu adalah kita mencari spending tree dari sebuah graph sehingga total panjang edge-nya itu seminimal mungkin. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya sebuah graph seperti ini, maka untuk membuat spending tree yang paling pendek, yang paling minimum itu adalah dengan seperti ini. Kenapa? Karena totalnya ini hanya 1 tambah 2 tambah 3. Totalnya hanya 6. Jelas 6 ini yang paling pendek, tidak ada lagi yang lebih pendek dari 6. Ini contoh hasil spending tree. Nah, ya jadi itu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa spending tree itu adalah subgraph tapi juga merupakan sebuah tree. Sedangkan untuk minimum spending tree merupakan subgraph di mana dia harus tree atau tidak ada cycle dan semua edge, semua vertex itu harus terhubung dengan edge dan total panjang edge-nya itu harus seminimal mungkin. Nah, ini adalah definisi dari minimum spending tree. Nah, untuk contoh yang lain, kalau kita punya seperti ini, contoh graf seperti ini, maka bentuk minimum spending tree-nya itu adalah 2, 4, kemudian 4, 5, maka totalnya itu hanya 2 tambah 4 itu adalah 6, 6 tambah 9 itu adalah 15. Berarti minimum spending tree-nya adalah 19. Kita lihat semua titik, semua vertex itu terhubung ya. Dan total panjang minimum dari edge itu minimal ya. Total panjang dari edge ini minimal. Nah, ini adalah minimum spending tree. Nah, ada banyak algoritma yang bisa digunakan untuk mengenerate sebuah minimum spending tree. Tapi untuk video kali ini saya akan fokus menggunakan algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal itu biasanya ini sebenarnya menggunakan pendekatan greedy. Jadi di dalam algoritma Kruskal nanti setiap edge kan kita ingin mendapatkan yang minimalnya. Dengan konsep pendekatan greedy, kita ngambil dulu edge yang minimal dulu. Jadi ibaratnya gini, jadi kita asumsikan kita ambil panjang edge yang minimal, kemudian taruh di graph, kemudian panjang edge berikutnya di graph dan seterusnya. Jadi memang tahap awal ketika kita akan melakukan metode Kruskal itulah kita men-sorting panjang edge dari yang minimal ke yang maksimal. Oke, mungkin untuk lebih memudahkan kita lihatnya saja ya. Asumsikan kita punya graf seperti ini. Nah, dari graf ini ya, ini graf ya. Dari graf ini kita ingin mencari minimum spending tree di mana tree ini menghubungkan semua vertex tetapi dengan jumlah atau dengan total edge yang seminimal mungkin. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah awalnya itu adalah kita mengumpulkan edge-nya dulu. Jadi edge ini garisnya ya. Edge-nya kemudian setelah kita kumpulkan, kita urutkan yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, jadi kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini konsep greedy ya. Jadi kita ngambil yang kecil, kemudian kita urutkan sampai yang besar. Nah, apa itu greedy nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu AD. Nah, sebenarnya ada AD, ada CF. Ya, ini sama-sama satu ya. Kita bebas ya, mau AD dulu, mau CF dulu. Tapi untuk memudahkan, karena ini adalah A lebih kecil dari C, maka kita milih AD dulu ya. Maka ketika kita milih AD, ya AD, maka kita hubungan AD ya, seperti ini, AD. Oke, yang paling kecil. Kemudian kita pilih CF. CF kita hubungkan ya CF ya selanjutnya. Nah, selanjutnya kita milih yang CE. Ini ya. Berarti CE kita akan menghubungkan ini. CE.
hubungkan. Selanjutnya kita menghubungkan dengan EG. Ini ya EG, berarti EG itu di sini ya kita hubungkan. Kemudian setelah itu kita menghubungkan dengan HJ. HJ berarti kita menghubungkan yang ini. Kemudian kita hubungkan dengan FG. FG, nah kita lihat. Ketika kita ingin menghubungkan FG, nah ini akan terjadi cycle, ya. Karena di sini ada cycle, maka kita seharusnya mengabaikan FG. Jadi FG ini tidak perlu diinputkan. Kenapa? Kalau FG diinputkan nanti akan jadi cycle. Seperti itu ya. Jadi FG ini diabaikan karena dia menyebabkan cycle. Kita skip langsung yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah GI. GI tadi sudah ya. GI ini kita hubungkan. Kemudian selanjutnya adalah IJ. Kita hubungkan IJ ini ya. Selesai. Kemudian sekarang AB. AB kita hubungkan. AB ya. AB kita hubungkan ini ya AB. Kemudian selanjutnya adalah BD. Nah, kita lihat ketika kita menghubungkan BD, nah ini yang terjadi ini adalah akan ada cycle. Nah, karena ada cycle, maka BD ini kita abaikan. Jadi kita tidak perlu menghubungkan BD ya. Tidak perlu. Kemudian kita menghubungkan BC. BC berarti kita menghubungkan yang ini. Yang ini kita tidak perlu ya, karena kalau kita memasukkan BD, maka dia akan terjadi cycle. Sekarang kita menghubungkan BC. Nah, ketika menggunakan BC, nah selesai. Kemudian selanjutnya GJ. GJ itu adalah ini. Nah, karena ini akan menyebabkan cycle, maka kita abaikan GJ. Nah, berarti ini sudah stop. Artinya kalau kita kalau semua vertex itu sudah terkumpul, sudah terhubung, maka kita sebenarnya bisa saja stop. Jadi tidak perlu harus semua edge itu dimasukkan ke dalam minimum spanning tree. Artinya adalah dari graph ini, kita akan mendapatkan minimum spanning tree. Berarti totalnya adalah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 3 ya totalnya. Ini adalah total minimum spanning tree. Nah, kalau kita perhatikan di dalam complete graph, sebenarnya garis AB ini bisa digantikan dengan garis BD. Tidak masalah. Kenapa? Karena 4 dan ini sama-sama 4 ya. Karena sama-sama 4. Artinya adalah ketika kita mencari sebuah minimum spanning tree itu tidak harus unik. Artinya bisa ada kemungkinan itu lebih dari 1. Jadi karena ada kemungkinan bisa lebih dari 1, bisa saja itu kita abaikan itu hasilnya. Artinya, nah kemungkinan bisa saja ini tidak hanya AB, AB-nya diganti dengan koneksi antara D dengan D. Ketika kita mengoneksikan D dengan D, ini juga merupakan sebuah minimum spanning tree. Nah, ini adalah bagaimana cara kerja dari Kruskal algoritma untuk mendapatkan sebuah minimum spanning tree pada sebuah graph. Nah, kita lihat analisis dari Kruskal algoritma. Jadi kalau kita lihat cara kerja dari Kruskal algoritma itu adalah berdasarkan dari edge-nya. Jadi kita mengumpulkan edge-nya, kemudian kita urutkan edge-nya ya. Kita urutkan edge-nya, kemudian dari yang paling kecil kita masukkan ke dalam sebuah graph. Dari yang paling kecil kita hubungkan, sampai semua titik atau semua vertex itu terhubung. Kalau semua vertex itu sudah terhubung, berarti sudah stop, gitu ya. Jadi kita mencegah jangan sampai adanya cycle. Nah, secara kompleksitas algoritma Kruskal itu processing time-nya, running time-nya itu adalah m log n, di mana m ini adalah jumlah edge-nya, jumlah garisnya, sedangkan n ini adalah jumlah titiknya. Itu ya. Jadi M itu jumlah garisnya dan N ini jumlah titiknya. Nah, ketika kita mengimplementasikan Kruskal, itu memang sebaiknya itu menggunakan union find data structure ya. Jadi bisa saja kita menggunakan yang lainnya, tapi memang sebaiknya kita menggunakan union find data structure. Nah, kemudian algoritma Kruskal ini akan
jauh lebih baik, akan jauh lebih cepat kalau seandainya jumlah add-nya itu minimal. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk video kali ini tentang minimum spanning tree menggunakan Kruskal algoritma. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.